di sini tapi ternyata sinyal yang di sana juga nih. Baik, jadi hari ini kita bicara tentang multikulturalisme ya. Saya yakin semuanya sudah paham tadi ada multi itu artinya banyak, kultur itu budaya, isme itu aliran, ideologi atau paham. Ya, artinya berarti satu ya kita sebut saja pemikiran lebih tepatnya ya. Nah, pemikiran tentang bahwa kenyataan sebuah fenomena bahwa kita itu hidup di kultur yang banyak yang berbeda ya, apalagi kalau di Indonesia kan sudah paham ya, jadi ada Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Batak, ada Betawi dan lain sebagainya, itu kan semuanya adalah kultur. Tapi ternyata kan tadi bukan hanya kultur dalam konteks suku bangsa, tetapi juga dalam konteks yaitu apa keberagamaan. Ya, di mana faktanya adalah tadi saya sebutkan kalau kita tinggalnya mungkin di Pulau Jawa, kemudian juga mungkin di wilayah Indonesia Barat saja misalnya, itu yang kita nggak terlalu sering berkomunikasi dengan, misalnya berinteraksi juga dengan orang-orang non-Muslim. Tapi kalau kita misalnya ke arah timur gitu ya, mulai dari kita lihat mungkin di wilayah Jawa Timur saja itu sudah mulai kelihatan, kemudian nyebrang ke Bali, kemudian di Lombok juga kelihatan sekali, sampai ke Sumbawa, sampai ke Ende, ke Alor gitu, apalagi sampai ke Papua, kemudian di Sulawesi sendiri gitu ya, itu semuanya karena itu udah berbeda gitu ya, artinya ya kita hidup di tengah kultur yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang pendidik tentu saja harus bisa menyiapkan generasi kita, ya. Mungkin sedikit ya, harus minimal ketika kita misalnya saya pergi ke Singapura misalnya, ya di sana itu kita akan menemukan apa ya, semacam misalnya ada dua orang gitu ya, perempuan yang satu pakai jilbab, yang satu pakai celana pendek banget gitu ya. Nah itu kan mereka kenapa ya? Itu saya saksikan sendiri gitu. Oh ternyata memang ya mereka hidup di istilahnya itu apa ya, di tengah perbedaan gitu ya, di tengah perbedaan, dan itu berarti kita itu harus menyiapkan sebagai seorang pendidik itu betul-betul harus menyiapkan anak didik kita itu untuk siap ya hidup di mana saja gitu ya, artinya hidup di tengah mayoritas muslim, hidup di tengah minoritas muslim gitu, itu saya rasa sudah harus siap gitu ya. Harus siap sehingga kemudian mau tidak mau ya kita harus menyiapkan itu. Nah, ini juga sebenarnya ya kalau kita sedikit agak kritis sih gitu ya, ya bisa saja bahwa ini ada semacam ya ghazul fikr ya, perang pemikiran. Tapi nanti kita ada diskusi ini, pembicara lagi sedang mencoba untuk masuk lagi, tenang saja. Di sini ada Pak Suhendi juga, hatur nuhun, terima kasih. Ada Pak Hasbial yang paling rajin gitu ya. Bu Upu pun juga terima kasih ya. Kita masih menunggu. Nah, ini baru mulai masuk lagi. Ya ditunggu gitu ya. Nah, jadi menurut saya menarik sekali. Jadi menyiapkan anak didik kita bukan hanya siap untuk hidup di tengah mayoritas yang Muslim, tetapi harus siap untuk juga mereka hidup di tengah minoritas Muslim. Ya bahkan ya mau tidak mau dalam konteks NKRI itu ya memang bergandengan tangan, dalam artian itu ya ukhuwah watoniyah gitu ya, artinya persaudaraan sesama anak negeri gitu ya. Nah ini menurut saya menjadi hal menarik. Nah permasalahannya adalah seperti apa nih sebenarnya, makanya moderasi beragama itu selalu didengung-dengungkan oleh Kementerian Agama ya. Nah itu bicara yang istilahnya itu generalnya, lurusnya gitu ya. Kalau kita agak menilik lebih dalam, misalnya nanti saya juga mau diskusikan sebenarnya terkait dengan konflik yang ada di Indonesia gitu ya. Ini yang usia-usia saya gitu ya, Pak Suhendi gitu ya, mungkin siapa lagi nih ya, kalau Pak Ahmad Firdaus masih muda belum ya. Nah kalau kita lihat misalnya, kebetulan ada teman juga riset tentang konflik misalnya Madura dengan Dayak misalnya di Kalimantan gitu ya. Nah ini pertanyaan besarnya gitu sebenarnya gitu, apakah memang agama yang menjadi sebab adanya konflik itu? Ya, dulu kita tahu ada di Poso gitu ya, kemudian di Ambon gitu ya, kemudian juga di wilayah-wilayah timur ada beberapa kali kejadian seperti itu gitu ya. Nah, apakah itu gitu? Apakah memang itu yang menjadi hal gitu ya? Ini kayaknya menarik untuk kita jadikan bahan diskusi gitu ya. Walaupun faktanya memang sering sekali ya mereka itu membawa nama agama gitu sebagai alasan gitu ya, alasan untuk istilahnya itu kekerasan gitu ya. Misalnya tadi ya isu-isu
tentang terorisme gitu ya, itu kan selalu agama gitu yang dibawa gitu. Makanya kan kita kan harus menjaga istilahnya itu siswa-siswa kita itu untuk agar tidak istilahnya itu terbawa ya pemikirannya, terbawa kepada tindakan-tindakan yang tentunya nanti akan membawa hal-hal yang sifatnya ya tidak baik tentu saja. Itu dari sisi yang lebih luas eksternal. Tapi sebenarnya saya juga menarik nih ketika kita bicara itu lebih sempit dalam ruang lingkup ya ukhuwah Islamiyah kita itu. Ini pemikiran pribadi saya ya. Jadi nanti mungkin kalau agak sedikit beda ya nggak apa-apa. Jadi ketika ternyata kita itu mendidik siswa kita, peserta didik kita itu untuk mungkin melihat sesuatu yang oh ada yang berbeda gitu ya. Jadi artinya itu kita tuh harus mendidik anak didik kita itu berhadapan dengan hal-hal yang mungkin ya berbeda dengan apa yang ada pada dirinya, ada pada mungkin lingkungan keluarganya. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting juga ya, walaupun tadi dalam konteksnya mungkin lebih sempit itu sesama muslim. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu harus betul-betul memang apa ya terus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang konflik itu kan ada konflik yang vertikal, ada konflik yang horizontal. Kalau konflik yang horizontal secara internal, berarti horizontal internal itu ternyata kan banyak gitu ya. Kadang ini punten pisan ini ya. Jadi sesama muslim kok kadang sok gontok-gontokan gitu ya. Nah, ini kan perlu dididik anak siswa kita gitu. Apalagi nanti kalau mahasiswa juga sama, saya yakin harus seperti itu, harus lebih memahami lagi. Artinya toleransi, kemudian juga tasamuh, kemudian menghormati sebuah perbedaan itu sepertinya layak untuk dan bukan hanya layak ya, niscaya dan harus dilaksanakan tentu saja gitu ya. Jadi oleh peserta dana bagaimana nih ya, bagaimana cara mengajarkannya. Nah, atau mungkin sejak kapan sih gitu ya. Saya dulu pernah diskusi dengan salah satu senior, dosen senior ya di tempat lain lah gitu ya. Saya mengatakan bahwasannya kalau misalnya analisis nih ya, analisis ini akademik ya, murni ya, tidak ada kaitan dengan jadi kalau misalnya pesantren ya sekarang ini dengan berbagai pesantren, dengan sekolah dengan berbagai warnanya gitu ya, dengan berbagai corak dan kultur internalnya, kemudian nanti akan menghasilkan alumni-alumni yang ada. Nah, kemudian mereka itu akan apa? Akan menjadi anak bangsa, akan menjadi pemimpin bangsa gitu ya. Nah, berarti kan mereka itu harus siap untuk menerima satu yang berbeda dengan dirinya. Dia satu yang mungkin nggak sama dengan apa yang dia yakini, apa yang mungkin dia laksanakan. Nah, ini saya rasa ini menarik ini ya. Jadi nanti kita bisa diskusi. Nah, sebagai seorang pendidik tentu saja berarti apa nih yang kita bisa lakukan ya dalam kurikulum ini ya, dalam kurikulum apakah harus ada kurikulum ukhuwah Islamiyah gitu ya, atau mungkin tadi kalau dalam konteks negara itu sebenarnya agama ya, karena tadi kan saya bilang kan kalau yang secara internal itu adalah ukhuwah Islamiyah antar umat Islam sendiri, kemudian nanti ada ukhuwah watoniyah dalam konteks kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang warga negara Indonesia tentu saja ya, ya mau tidak mau sih memang kita, apalagi sekarang ada istilahnya itu apa ya, moderasi beragama, kemudian juga ada multikulturalisme, ini harus betul-betul dipahami. Nanti kayaknya kita minta bantuan nih ya Pak Suhendi dengan Pak Ustadz Hasbiallah. Alhamdulillah pembicara kita sudah hadir kembali. Tadi anggap aja intermezzo ya, tapi jadi bahan ini kita. Silakan Ustadz. Tadi saya khawatir saya yang takut mati di sini di Bogor. Tadi hujan, alhamdulillah sekarang sudah agak reda ini. Oke, silakan di open dulu mute-nya, mic-nya. Iya, tadi kita ngomongin tentang multikulturalisme dan juga ukhuwah Islamiyah dengan ukhuwah watoniyah, dan menyiapkan dari peserta didik kita atau menyiapkan siswa-siswa kita untuk hidup di tengah perbedaan. Gitu ya, hidup di tengah perbedaan, baik perbedaan mungkin khilafiyah, furu'iyah gitu ya, sampai perbedaan dari sisi agama gitu ya. Ini saya rasa Islam itu sudah sangat ya'lu wa la yu'la alaih. Silakan dokter untuk melanjutkan.